Pemirsa Tempo, salam jumpa kembali. Mobilitas warga telah menjadi salah satu hal yang selalu dipantau selama masa pandemi COVID-19 ini, khususnya saat berwisata. Namun tidak bisa disangkal, berwisata itu sudah menjadi gaya hidup masyarakat saat ini, melepas penat, menghabiskan waktu bersama keluarga dan teman, menjadi alasan orang untuk melakukan perjalanan wisata. Penyedia jasa tur dan travel pun menjadi pihak yang terkena imbas COVID-19. Bisnis mereka terganggu selama 2 tahun belakangan ini. Tidak patah semangat, banyak biro perjalanan wisata pun menyesuaikan standar keamanan perjalanan dengan mematuhi protokol kesehatan. Tujuannya adalah mereka bisa menarik pelanggan dan pihak yang berwenang. Nah, bagaimana upaya penyedia jasa tur dan travel mengantisipasi kebutuhan wisata yang saat ini sudah mulai menggeliat dan akhir tahun ini diperkirakan akan terus melonjak. Padahal mungkin pandemi masih belum turun. Siasat seperti apa yang mereka lakukan? Bersama saya, Burhan Solihin, inilah program Kabar Pandemi. Pepergian sehat saat wabah tiba. Program ini bisa Anda saksikan di kanal YouTube Tempo.co dan saluran digital TV Tempo. Telah bergabung dengan kita Ibu Niki Kristina, General Manager MICE PT Bet Obaja Internasional, salah satu perusahaan penyedia jasa perjalanan wisata yang usianya sudah 23 tahun. Terima kasih telah bergabung dengan kami dalam Kabar Pandemi, Ibu. Terima kasih Bapak. Terima kasih telah diberikan waktu untuk bergabung bersama. Baik, kita langsung saja berdiskusi, Ibu Niki. Bisnis pariwisata ini semakin berderak. Di akhir tahun ini, pemerintah memperkirakan ada sekitar 36 juta orang yang akan berlibur di akhir tahun ini. Nah, tentu ini juga dengan seiringnya menurunnya jumlah kasus penularan COVID-19. Kalau menurut Ibu Niki sendiri, saat ini bagaimana animo masyarakat untuk jalan-jalan kan gitu, dan bagaimana persen kenaikannya dibandingkan akhir tahun lalu, terutama di perusahaan Ibu sendiri? Iya, begini Pak Burhan, sebenarnya kalau kita bicara tentang jalan-jalan, itu menyangkut hati ya Pak ya, kerinduan ya, kerinduan, kangen, aduh, setelah 2 tahun ini ya kita tuh sudah tidak tahan ya, seperti itu sebenarnya. Jadi memang animonya sangat tinggi sekali, kami juga dari Obaja juga tidak berhenti, dari tahun kemarin pun juga ditanyakan terus, "Kapan ya bisa berangkat, kapan bisa berangkat?" Makanya dari kami pun juga terus mengupdate kepada customer kami, kepada klien kami, berkomunikasi melalui media sosial, berkomunikasi melalui semua media, telepon semuanya, mengupdate kepada para customer kami mengenai keadaan di lokasi atau venue-venue wisata. Memang animonya sangat tinggi sekali dan lonjakan sebenarnya kalau dibandingkan tahun lalu walaupun tidak sama seperti sebelum pandemik, tapi cukup memberikan angin segar buat kami semua sebagai pelaku industri pariwisata ya. Kurang lebih kenaikan itu di domestik sangat melonjak sekali dan itu mungkin berkali-kali lipat persentasenya. Akan tetapi mungkin belum sama seperti sebelum pandemi pastinya. Untuk internasional sudah mulai bergeliat ya, tentunya dengan juga mereka memperhatikan prokes ya. Kami juga selalu melakukan informasi-informasi yang terupdate untuk para customer kami mengenai keadaan di negara tersebut. Tapi lonjakan bisa dikatakan dari tahun lalu mungkin sudah mulai ada kenaikan sekitar 20% sampai 30% untuk internasional. Untuk domestiknya sudah melebihi 50%, tapi tentunya dengan klaster-klaster atau community memang terdekat ya, keluarga atau teman-teman terdekat seperti itu. Cukup Nah, kalau mengembirakan buat kami. cukup mengembirakan tadi ya. Nah, di domestik sendiri naik sampai tadi 50% disebutkan. Kira-kira Betul. destinasi wisata mana aja sih yang rame ini, Ibu? Iya. Sebenarnya yang kita happy banget ya, kalau kita sebenarnya di travel industry itu, travel agent ya, kami tidak hanya, menjual paketnya atau menjual destinasi internasional, tapi kami terus melakukan seperti penyuluhan atau informasi yang update untuk, Nusantara sendiri ya, lokasi domestik ya. Jadi sebenarnya temanya kita I love Indonesia ya. Jadi Oh. kalau kayak udah susah pergi ke luar negeri, domestik tuh naik sekali gitu. Untuk rute yang banyak ini kemarin Labuan Bajo itu naik sekali Labuan Bajo itu menjadi primadona Labuan Bajo. Lalu Bali
naik juga persentasenya, Belitung juga naik ya, Jawa juga naik. Kebetulan saya bersama dengan keluarga sebulan yang lalu pergi di Jogja, Solo, Magelang itu juga cukup ramai. Tapi kembali lagi keadaan tidak sama seperti sebelum pandemik ya. Prokesnya ketat, kami juga memilih segala sesuatunya, fasilitas dari transportasi, hotel dan sebagainya itu memang sudah terjamin tentunya dan sudah certified CHSE ya Pak ya, Pak Burhan tahu kan? Seperti itu. Nah, betul. Nah, ini mungkin nanti boleh dijelaskan lebih lanjut seperti apa sih sertifikat CHSE? Karena sebagian orang masih bertanya-tanya, Ibu, kalau kita melakukan perjalanan wisata saat pandemi seperti sekarang ini seberapa aman dan bagaimana kita harus menjaga keamanannya? Oke, ini hal yang cukup unik sebenarnya, hanya memang sudah terjadi selama pandemik ini. Jadi saya ceritakan juga berangkat dari pengalaman saya, bersama dengan keluarga, kami pergi ke Jawa, kami menggunakan busnya itu private ya, dan itu memang sudah certified CHSE dari Clean Health, Safety, Environment. Jadi satu dari supirnya sendiri pun juga sudah di PCR. Seperti itu. Tapi tentunya sudah vaksin ya. Vaksin itu sudah menjadi standar untuk semuanya. Kami juga yang berpergian juga kami sangat menjaga. Kami harus vaksin. Kedua pada saat kami mau berangkat kami juga PCR. Lalu di bus itu pun juga kami private ya. Lalu mereka juga menyiapkan segala macam disinfektan, hand sanitizer, masker tetap kita gunakan. Kita memilih restoran yang memang sudah certified, CHSE, hotel juga certified, bahkan kembali lagi tadi transportasi juga certified. Jadi mereka sangat menjamin semua atau hal yang memang mereka sudah diaudit untuk memang mereka layak mendapatkan sertifikat CHSE tersebut. Jadi dari protokol supir, protokol dari restoran di hotel atau restoran yang kami kunjungi, dari mereka memakai sarung tangan, masker dan semua segala macamnya itu mereka sesuai dengan protokol CHSE. Jadi kita merasa juga safe dan kita pun juga bertanggung jawab. Tidak hanya kita mengecek lokasi yang bersangkutan itu ada sertifikat CHSE atau hotelnya ada sertifikasi, tapi kita pun juga sebagai individual juga kita harus bertanggung jawab bahwa kita pun juga harus menjaga kesehatan kita. Balik lagi vaksin, PCR seperti itu dan tetap menjaga jarak ya seperti itu sih Pak gitu. Kalau dari sisi pemilihan lokasi wisata sendiri, apakah ada perbedaan ya di saat pandemi atau tidak ini, terutama mungkin ini lokasi wisata yang bisa menciptakan rasa aman dan nyaman bagi wisatawan? Ya, kalau lokasi kebetulan kita lebih pilih banyak outdoor. Jadi dari customer-customer kami juga sekarang lebih memilih outdoor perginya, di udara terbuka. Jadi memang mereka sangat menikmati pemandangan. Tidak lagi banyak acara di indoor ya. Tidak lagi yang komplain-komplain dulu, panas gitu ya. Tapi sekarang wah, saya sangat menyukai udara luar dan juga kepanasan itu. Jadi ya sangat enjoy dengan environment yang ada sekarang. Dan lagi pula jauh lebih segar ya. Gitu. Jadi outdoor yang lebih sering sih Pak sekarang. Untuk para peserta. Oke, menarik sekali ini ya, terjadi perubahan perilaku wisatawan ya di dunia industri hospitality ini. Baik, pemirsa Tempo, kita akan membahas lebih dalam topik ini setelah jeda yang berikut.
Pemirsa, masih bersama saya Burhan Solihin dalam program Kabar Pandemi, bepergian sehat saat wabah tiba. Telah bergabung bersama kita Ibu Niki dari Obaja, dan program ini bisa Anda saksikan di kanal YouTube Tempo.co dan saluran digital TV Tempo. Baik, kita lanjutkan diskusi kembali dengan Ibu Niki Kristina, General Manager PT PET Obaja Internasional. Ibu, selama pandemi ini bagaimana biro-biro perjalanan wisata seperti Obaja mensiasati bisnisnya kan, terutama di tahun 2020 dan 2021 ini kan menurun. Betul. Jadi selama 2 tahun ini kita tetap, sebenarnya awal-awal kita memang cukup syok ya dengan keadaan seperti ini, tapi kami kan tetap harus bangkit, kami tetap harus kuat, karena kami juga bertanggung jawab sebenarnya secara, psikologis terutama bahwa kami sudah punya customer yang khususnya untuk Obaja ini sudah 23 tahun yang kami bina ya, gitu. Jadi kami juga tidak boleh berhenti, kami tidak boleh patah semangat. Jadi tetap selalu kita menyiasati itu dengan memberikan informasi, melakukan bonding apapun gitu dari update lokasi, update destinasi, lalu update tentang COVID, update tentang karantina yang terutama. Jadi tetap semua informasi kami berikan, kami berkomunikasi melalui media sosial, kami juga kadang bertelepon atau kadang bertatap muka melalui Zoom. Dulu kan kalau meeting kita harus ketemu, tapi sekarang sudah ganti jadi Zoom. Kita melakukan virtual event, Pak. Virtual event, virtual tour. Jadi tetap selalu ada the bright side-nya, itu yang harus kita utamakan ya. Kita tidak boleh terhenti begitu saja. Jadi kalau dulu travel itu kita harus bertemu tatap muka ya, tapi karena drop seperti itu, kita alihkan menjadi virtual tour atau virtual event. Semua bisa di rumah, tapi kita juga mungkin sebagian yang mengikuti protokol kita bisa di studio, kita bikin acara yang bisa menghibur mereka. Jadi itu salah satu siasat bisnis kita, Pak. Ya, our sidekick bisnis ya, akhirnya gitu loh. Tapi tetap bisa membuat kita bertahan seperti itu. Ya, mungkin boleh dijelaskan lebih lanjut, misalnya seperti kayak virtual tour itu seperti apa? Dan juga kalau kita lihat saat ini peraturan pemerintah ini kan berubah karena sering berubah ya, karena harus menyesuaikan dengan keadaan baru. Misalnya sebelumnya kita lihat PPKM dinaikkan ke level 3 di menjelang akhir tahun, tapi sekarang dicabut lagi. Nah, itu tinggal waktu yang pendek ini gimana biro wisata mengantisipasinya? Wah, ini harus jualan atau gimana? Memang customer kami juga sebenarnya jadi galau ya. Jadi memang kita harus juga memberikan edukasi juga kepada para customer kami ya. Selalu mengupdate itu kuncinya, selalu mengupdate dan selalu berkomunikasi ya. Keadaan PPKM ini, keadaan karantina yang paling terutama. Karena kalau waktu mereka pergi, mereka kan juga tiba-tiba juga ada perubahan peraturan seperti ini, nanti harus karantina sekian hari, lalu nanti dihapus seperti itu. Jadi kami harus sangat terbuka, dan memang pesan kami kepada para customer adalah wisely memang choose venue yang memang aman buat customer kami. Lalu kedua juga make sure bahwa tempat tersebut ada karantina atau tidak, dan waktu kembali kita tetap diterima seperti itu, tidak ditolak ya. Kan kalau memang COVID-nya tinggi itu kan angkanya juga akan sulit juga ya. Jadi kita juga harus checking both sides seperti itu. Lalu sebenarnya kalau untuk mengatasi lagi ya para customer itu prokes sih Pak, terutama prokes ya. Lalu komunikasi lah yang paling utama. Seperti itu sih Pak. Dulu waktu tahun 2020 atau pas pada 2021 pada saat datang gelombang kedua atau ketiga di Indonesia itu pernah mengalami nggak hal buruk sehingga wisatawan yang dihandle itu mesti harus lebih dikarantina lebih lama, atau bahkan mungkin belum bisa masuk ke Indonesia misalnya karena waktu itu kan tertutup dari luar negeri. Iya, sebenarnya memang ada beberapa destinasi, terutama waktu itu salah satu mungkin saya sebutkan ya negaranya dari Turki. Mereka memang kembali ke Indonesia itu memang harus karantina sebenarnya, tapi ada mereka juga sempat terkena ya seperti itu. Jadi ya memang harus tetap mengalami karantina tersebut, dan memang harus disuntik dan sebagainya. Itu memang harus tetap diikuti sih Pak. Memang ada kejadian seperti itu.
itu. Ada yang sudah berangkat, akhirnya tadinya taunya karantinanya cuma 3 hari, ternyata berubah jadi 7 hari. Tapi memang itu sesuatu hal yang memang harus mereka Iya. alami ya. Tapi kita pun juga dari kita bisa disebut travel consultant, kita selalu mencari solusi buat mereka, paket-paket karantina yang memang terjangkau dan memang aman untuk mereka. Kami tetap siap sih untuk mereka ya, seperti itu. Tapi kalau kejadian-kejadian itu pernah banget gitu ya. Tapi yang paling penting Pak, satu kuncinya harus ada asuransi. Harus ada asuransi. Kami juga menyiapkan asuransi-asuransi yang memang mengcover untuk COVID, seperti itu. Jadi memang one stop shopping ya kalau di travel agency itu. Oke. Nah, kalau menurut Ibu Niki sendiri, apa sih yang harus dilakukan oleh calon wisatawan ini dalam mempersiapkan perjalanan di masa pandemi ini? Ya, kalau dalam persiapannya itu satu, pilihlah lokasi yang tepat, selalu update keadaan COVID di sana, mengupdate karantina ya pada saat keberangkatan, tiba di lokasi tersebut dan saat kembali. Seperti itu. Jadi juga lebih nyaman. Lalu vaksin sudah pasti itu sudah walaupun itu tidak menggaranti akan tetapi itu akan kita bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri dan orang lain. Dan kita juga kan memang kalau pergi juga kita kan ada resiko ya. Jadi lebih baik kita juga sama-sama menjaga. Walaupun sudah vaksin tetap harus PCR atau antigen sesuai dengan prokes yang ditentukan dari maskapai penerbangan atau dari transportasi darat yang memang sudah ditentukan atau juga dari hotel tersebut. Lalu pilihlah schedule yang memang fleksibel. Ya, jikalau ternyata nanti ada suatu perubahan, tidak semuanya hangus atau semuanya menjadi tidak bisa di-refund, itu kan yang paling penting. Nah, makanya memang harus tetap berkomunikasi dengan travel consultant, dengan travel agency mengenai update terms and condition dari tiket, dari hotel dan sebagainya. Seperti itu. Lalu pilihlah lokasi-lokasi yang memang banyak di outdoor. Kalau misalkan ada indoor pun juga pilihlah tempat yang memang kita untuk klaster kita sendiri. Misalkan ruangannya VIP seperti itu, ruangannya memang tempat duduknya atau mejanya memang ada jarak seperti itu. Jadi memang harus berkonsultasi, berbicara dan meminta advice dari travel consultant untuk lokasi destinasi yang dituju seperti itu. Kalau Dan untuk memang jalan-jalan, ya, Kenapa, Pak? kalau untuk jalan-jalan ke luar negeri gitu, apakah kita harus memperhatikan bahwa kita harus perlu tambahan vaksin tertentu karena mungkin kan dulu ada aturan misalnya kalau di Eropa itu tidak menerima vaksin tertentu misalnya seperti itu. Kalau sekarang bagaimana? Dulu memang isinya seperti itu ya Pak, tapi sekarang sudah tidak kok. Mereka sudah menerima. Seperti itu. Baik, menarik sekali perbincangan kita, diskusi kita tentang bepergian sehat di saat pandemi. Nah, kita akan melanjutkan diskusi setelah jeda yang berikut ini. Pemirsa masih bersama saya Burhan Solihin dalam program Kabar Pandemi Bepergian Sehat Saat Wabah Tiba. Program ini bisa Anda saksikan di kanal YouTube TV Tempo dan saluran digital TV Tempo. Tadi sudah sangat jelas dipaparkan oleh Ibu Niki dari PT Obaja, narasumber kita, tentang tips-tips perjalanan wisata saat pandemi. Nah, untuk menutup perbincangan kita, saya akan meminta Ibu Niki untuk memberikan closing statement. Silakan Ibu. Baik, closing statement saya adalah kita semua rindu dengan jalan-jalan, kita semua rindu dengan bonding to each other, baik dengan teman dan dengan keluarga. Tapi yang terutama adalah kita tetap harus memperhatikan kesehatan kita, harus tetap bertanggung jawab terhadap kesehatan kita, itu yang paling utama. Dan pada saat kita lakukan bonding dan jalan-jalan bersama keluarga atau teman, kita tetap harus responsibel dengan prokes. Itu yang terutama. Dan juga doanya yang paling penting,
bonding untuk kita semua ya, sehingga bisnis ini bisa kembali pulih, bisa kembali kita lakukan bonding to each other ya, baik dalam duty ataupun dengan keluarga, dengan berkunjung ke lokasi-lokasi wisata yang sangat mengesankan terutamanya di Indonesia dan baik pun juga nanti di luar negeri. Itu saja dari saya, salam sehat semuanya. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Niki Kristina, General Manager PT Bet Obaja Internasional. Terima kasih atas waktunya dan sudah bergabung bersama kami. Semoga diskusi tadi bermanfaat bagi kita semua, calon-calon wisatawan di saat pandemi ini. Sampai di sini dulu kami temani Anda pemirsa dalam kabar pandemi ini, dan akhir kata saya Burhan Solihin beserta seluruh kerabat kru yang bertugas pamit mundur serta sampai jumpa. Terima kasih.